Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peluang usaha produk perangkat lunak pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini ada 3 bahasan materi, yaitu yang pertama tentang peluang usaha produk perangkat lunak, yang mana terdiri dari ciri-ciri peluang usaha yang baik dan resiko usaha. Kemudian yang kedua, contoh produk perangkat lunak yang mana di dalamnya terdiri dari teknologi kecerdasan buatan, pengolah keuangan, dan game Android. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu analisis SWOT yang mana di dalamnya terdiri dari pengertian analisis SWOT pada perusahaan peranti lunak. Saya lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang peluang usaha produk perangkat lunak. Peluang dan perencanaan adalah dua hal yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Kemudian, ketika suatu peluang muncul, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan sebuah perencanaan. Jadi, jika kita sudah melihat sebuah peluang di depan mata kita, maka kita harus langsung melakukan perencanaan terhadap peluang tersebut. Nah, ternyata setiap peluang memiliki resiko sendiri. Tingkatan resikonya tergantung dari peluang itu sendiri. Nah, di sini terdapat ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang nomor 1 yaitu peluang itu orisinil dan tidak meniru. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Yang keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usahanya memang benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Yang kelima, ada keyakinan untuk mewujudkannya. Jadi tidak hanya berangan-angan saja, harus ada keyakinan untuk mewujudkannya. Dan yang keenam adalah yang penting ada rasa senang dalam menjalankannya. Jika kita terpaksa dalam menjalankan sebuah bisnis atau sebuah usaha, maka kita akan mudah menyerah terhadap usaha kita tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang resiko usaha. Resiko usaha ini merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil. Nah, resiko dan peluang usaha selalu berjalan beriringan. Jadi, jika ada peluang usaha, pasti resiko ada di sampingnya. Wirausaha pada umumnya menyukai pengambilan resiko usaha karena ingin berhasil dalam mengelola usaha atau bisnisnya. Jadi, banyak wirausaha itu selalu mengambil peluang yang mana dapat melihat resiko usaha di dalamnya. Semua peluang pasti memiliki resiko, seperti itu. Kemudian, macam-macam resiko usaha. Yang pertama, ada resiko teknis. Yang kedua, ada resiko pasar. Yang ketiga, ada resiko kredit. Yang keempat, ada resiko di luar kemampuan manusia atau force majeure. Terus ada resiko real. Dan yang terakhir adalah resiko psikologis. Saya jelaskan satu persatu dari resiko-resiko tersebut. Di sini ada 6 resiko. Yang pertama adalah resiko teknis. Jika kita bicara tentang teknis, pasti kita tahu resiko seperti apa resiko teknis itu. Nah, resiko teknis itu merupakan sebuah kerugian. Resiko ini terjadi akibat kurang mempunyai manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan resiko, dalam mengambil keputusannya yang dapat sering terjadi berhubungan dengan beberapa hal, yaitu misalkan biaya produksi yang tinggi padahal modalnya hanya sedikit. Kemudian, pemakaian sumber daya tidak seimbang. Nah, jadi resiko teknis contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada resiko pasar.
Resiko pasar ini merupakan resiko yang terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasaran. Nah, produk ini telah menjadi kuno akibat penerimaan yang diperoleh terus menurun dan terjadi kerugian. Nah, ini harus dihindari resiko pasar ini. Nah, resiko pasar yang lain adalah persaingan antar produk-produk yang lain, seperti itu. Kemudian ada juga namanya resiko kredit. Nah, resiko kredit ini adalah resiko yang ditanggung oleh kreditur akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai waktu yang telah disetujui. Jadi intinya, wirausaha ini meminjam uang usahanya dari seorang debitur namanya, mengkredit maksudnya. Nah, ternyata tidak dapat mengembalikan uangnya. Nah, itu adalah risiko kredit. Kemudian ada namanya risiko di luar kemampuan manusia. Nah, jika risiko ini terjadi di luar kuasa manusia. Nah, contohnya itu seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan kebanjiran, dan lain-lain. Kemudian ada namanya risiko real. Risiko real adalah risiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan bisa dihindari. Nah, contohnya beberapa hal yang termasuk ke dalam risiko real ini contohnya adalah seperti kehilangan modal, kemudian kehilangan kesempatan, kehilangan mata pencaharian, kemudian kehilangan kendali atas kekuasaannya. Nah, itu merupakan risiko real. Nah, sedangkan jika yang terakhir adalah risiko psikologis. Nah, risiko psikologis ini apa? Risiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, bisa diantisipasi, tetapi belum tentu bisa dihindarkan. Nah, contohnya kehilangan reputasi. Contohnya hilang nama besar atau citranya dari produknya. Kemudian kehilangan kepercayaan, kehilangan perasaan, kemudian kehilangan jati dirinya, kehilangan motivasi untuk menjual produknya. Nah, itu merupakan resiko psikologis. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang produk perangkat lunak dan peluangnya. Nah, di sini ada 3, yaitu produk perangkat lunak teknologi kecerdasan buatan. Nah, pada produk ini pasti kita sudah sering melihat produk seperti ini. Contohnya seperti robot, kemudian ada sistem pakar, kemudian ada pengenalan ucapan seperti Google yang dapat membaca sebuah buku, kemudian ada juga yang kita hanya ingin mencari sebuah website, kita tinggal mengucapkannya. Nah, itu contohnya perangkat lunak teknologi kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pengelola keuangan pribadi dan rumah tangga. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi untuk membantu mengelola keuangan pribadi dan rumah tangga. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kita bisa tahu pengeluaran kita tiap bulan itu berapa, pemasukan kita tiap bulan itu berapa. Nah, jadi kita dapat mengelola keuangan dengan baik dengan adanya aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, aplikasi game Android. Untuk aplikasi ini, pastinya semua orang pernah menggunakan aplikasi ini. Karena jika kita sedang suntuk, pasti kita akan bermain sebuah game yang mana game tersebut akan sering kita gunakan. Nah, jadi ada peluang jika kita membuat sebuah game dan game tersebut menarik, nah, maka produk game kita akan laku di pasaran dan banyak dipakai oleh orang-orang. Seperti itu. Selanjutnya, analisis SWOT dalam bisnis perangkat lunak. Di sini, analisis SWOT ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan Anda dalam memasarkan sebuah produk. Jadi, tidak hanya isu internal saja, tapi juga ada isu eksternal juga, dari dalam dan dari luar. Nah, SWOT ini kepanjangan dari SWOT. S, nomor 1. S itu sendiri merupakan strength. Strength itu apa? Kekuatan. Kekuatan, strength, situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.
Nah, kemudian weakness. Weakness itu merupakan kelemahan, situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Jadi strength itu kekuatan, sedangkan W-nya itu adalah kelemahannya. Yang ketiga adalah opportunity. Opportunity adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Jadi intinya opportunity adalah peluang dari produk itu sendiri atau produk atau peluang dari sebuah organisasi. Nah, sedangkan yang terakhir, threat. Threat ini merupakan situasi atau kondisi yang merupakan ancaman yang datang dari luar dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Nah, jadi kita punya 4. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk strength sendiri adalah kekuatannya, sedangkan weakness-nya adalah kelemahannya, sedangkan untuk opportunity adalah peluangnya, sedangkan threat adalah ancamannya. Nah, SWOT itu adalah seperti itu. Nah, sekarang kita contohkan, jika kita menganalisis SWOT sebuah perusahaan atau sebuah peranti lunak, bagaimana analisisnya? Nah, di sini saya contohkan. Analisis SWOT pada perusahaan peranti lunak. Peranti lunak sama dengan perangkat lunak sebenarnya. Nah, kita analisis dulu dari sisi strength atau kekuatannya. Di sini, nomor 1 adalah software yang diciptakan mengikuti perkembangan zaman. Berarti kekuatannya ini. Kemudian yang kedua, senantiasa melakukan inovasi terhadap perkembangan softwarenya. Yang ketiga, harga software yang bervariasi dan rata-rata terjangkau. Nah, jika ada perusahaan seperti ini, maka perusahaan ini akan dapat tumbuh dengan besar, dengan kekuatan seperti ini. Nah, selain ada kekuatannya, juga ada weakness atau kelemahan dari perusahaan tersebut. Yang pertama, pengalaman dalam mengelola perusahaan masih terbatas. Nah, dalam mengelola perusahaan ini masih terbatas. Yang kedua, adanya tekanan yang ketat pada karyawannya untuk mencapai sasaran-sasaran. Nah, dengan adanya kelemahan ini harus bisa diperbaiki agar perusahaan dapat selalu maju. Nah, ini merupakan kelemahannya dari sebuah perusahaan perangkat lunak, ada 2. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluangnya. Nah, di sini jika kita melihat ada 3. Yang pertama merupakan perbaikan produktivitas. Nah, di sini produktivitas bisa dalam bentuk karyawannya, SDM-nya semakin meningkat atau kualitas dari softwarenya semakin ditingkatkan. Kemudian adanya teknologi baru. Nah, dengan adanya teknologi baru ini dapat memberikan atau meningkatkan software-software yang akan dibuat sehingga perusahaan ini akan lebih maju nantinya. Yang ketiga, kemajuan teknologi dapat meningkatkan perkembangan perusahaan. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini pastinya dapat meningkatkan perkembangan dari perusahaan yang kita buat tersebut. Selain ada peluang, jangan lupa masih ada ancaman, yaitu threat. Nah, di sini threat, ada 4 threat atau ada 4 ancaman. Yang pertama, munculnya produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain. Nah, pasti nih, jika kita membuat sebuah produk, pasti nantinya ada beberapa produk baru yang nantinya akan lebih bagus, yang lebih inovatif daripada produk kita sendiri. Kemudian, ketidakstabilan perekonomian tiap negara. Jadi, tiap negara itu memiliki ekonomi yang berbeda-beda, yang mana perekonomian ini akan menjadi ancaman dari perusahaan yang ada di negara tersebut. Yang ketiga, terjadinya krisis finansial menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Jadi jika masyarakat daya belinya menjadi menurun, nah itu merupakan sebuah ancaman yang sangat besar untuk sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat, nah ini adanya kenaikan nilai tukar mata uang asing. Nah, ini sangat mempengaruhi ekonomi di negara-negara. Jadi contohnya seperti tarif telepon menjadi naik, listrik menjadi naik. Nah, itu berarti harga juga akan semakin naik dan daya belinya masyarakat akan semakin menurun karena harganya terlalu tinggi. Nah, itu merupakan 4 ancaman dari analisis SWOT pada perusahaan
perangkat lunak. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan taruh di komentar Google Classroom atau di YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.